Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Amin. Amin ya robbal alamin. Mari kita awali aktivitas pada pagi hari ini kita dengan berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din walimna takwil. Allahumma faqihna fid din walimna takwil. Allahumma faqihna fid din walimna takwil. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal ghifada wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu. Inna ilallahi rahibun. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Bersyukur kepada Allah dari hati yang suci kita haturkan puji. Dari dalam hati yang syukur kita haturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, pembolak-balik hati manusia. Semoga kita selalu diberikan hati yang selalu syukur, hati yang selalu subur, selalu bertumbuh, syukur, dan selalu memohon, selalu berdoa untuk Allah, kepada Allah agar kita mendapatkan hidayah,
agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, karena itu memang perintah Allah, sebaik-baik manusia yaitu yang mereka yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Manusia, maksud saya manusia yang beruntung yaitu manusia yang selalu mendapatkan hidayah, manusia yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya kita manusia, semua makhluk di dunia ini, semuanya telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang kita tidak sadar, namun kadang kita mengabaikan, namun kadang kita tidak memperdulikan petunjuk itu sendiri. Itulah bentuk dari keadilan Allah. Itulah bukti keadilan Allah. Allah Maha Adil, Allah memberikan petunjuk kepada siapapun. Karena apa? Karena memang sejatinya setiap umat itu telah datang kepada mereka sebuah utusan, sebuah pemberi peringatan kepada mereka yang menjelaskan ajaran tauhid, ajaran syariat yang diturunkan untuk mereka. Setiap umat akan datang kepada mereka sebuah utusan yang datang kepada mereka untuk memberikan ajaran tentang tauhid, ajaran tentang syariat. Inilah bukti yaitu bahwa Allah itu Maha Adil. Semuanya. Jadi tidak akan datang kepada mereka sebuah azab kalau belum datang kepada mereka sebuah utusan. Maka semuanya akan ada utusannya. Sebagaimana diterangkan, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surat Yunus 47, yang maknanya tiap-tiap umat mempunyai Rasul. Tiap-tiap umat memiliki atau mempunyai Rasul. Maka apabila telah datang Rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Tiap-tiap umat mempunyai Rasul. Maka apabila telah datang Rasul kepada mereka, Rasul datang kepada mereka artinya telah datang kepada mereka pemberi peringatan, pemberi penjelasan tentang ajaran tauhid, ajaran syariat yang diturunkan dari Allah kepada mereka. Maka setelah itu diberikanlah keputusan kepada mereka dengan adil. Dengan adil. Dan sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak menganiaya suatu kaum. Maka di hari ayat yang tadi saya sampaikan dapat dipahami bahwa kepada setiap umat, setiap manusia telah diutus pemberi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti Rasul itu utusan ya. Rasul itu maknanya utusan, bukan tidak harus seorang nabi ya. Yang diutus harus berada di tengah-tengah. Jadi tidak harus seorang nabi yang berada di tengah-tengah mereka. Cukuplah informasi tentang kebenaran, cukuplah mungkin disampaikan orang yang datang kepada mereka, ustadz, ustadzah atau siapa, itu sudah mewakili Rasul. Artinya informasi itu yang benar dan jelas sudah sampai kepada mereka. Hal ini seperti keadaan kita, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang ini, kalau kita lihat, kalau kita merasakan Nabi besar Muhammad SAW yang sudah wafat 14 abad yang telah lalu, atau 15 abad yang telah lalu, yang diutus kepada seluruh umat manusia sampai ya, dan itu untuk seluruh umat sampai hari kiamat, dan setelah itu tidak ada nabi lagi. Namun walaupun demikian tidak berarti walaupun mereka tidak bersama kita, namun ajarannya tetap terus
disiarkan di mana-mana, bahkan sampai di pedalaman, di seluruh dunia. Selalu ada yang menyampaikan tentang ketauhidan, tentang syariat Islam. Itulah. Jadi yang menyiarkan, yang menyampaikan tidak harus seorang nabi, tidak harus seorang rasul. Rasul itu bisa diwakili dari ustadz, ustadzah, atau siapapun yang menyampaikan atau kabar tentang kenabian, kabar tentang kebenaran agama. Maka ini juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 15. Barang siapa yang berbuat sesuatu sesuai dengan hidayah, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat lagi, kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Al-Isra ayat 15. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Maka siar agama ini terus di mana-mana. Inilah ya, inilah alasannya kenapa di mana-mana selalu ada siar. Maka itulah dalam agama Islam, di dalam syariat Islam, dasar pertanggungjawaban seseorang itu pengetahuan, pemahaman tentang kebenaran. Mereka yang sudah mengetahui dan menerima kebenaran sampai kepada mereka, maka tidak ada azab bagi mereka. Maka Allah tidak mengajak bagi agama apapun, kepercayaan apapun. Mereka sejatinya telah mendapatkan informasi pencerahan tentang Islam. Namun kepada mereka kadang-kadang mereka ada yang menerima, ada yang menolak. Sebagaimana diterangkan juga di dalam Quran surat Al-Mulk, ya, setiap orang yang dimasukkan di dalam neraka, hampir ya, setiap manusia dimasukkan ke dalam neraka, ini ya, ini penjelasannya dari Quran surat Al-Mulk ayat 8 sampai 10. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah, ya. Neraka itu marah, ya, lantaran marah sampai terpecah-pecah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka. Para penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Dia tanya kepada orang-orang kafir, orang-orang yang dimasukkan kepada neraka. Mereka menjawab, yang dimasukkan neraka dan menjawab, benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Itu jawaban orang yang dimasukkan neraka, jawaban orang kafir tadi. Kemudian neraka kemudian penjaga neraka tadi berkata, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Dan orang kafir tadi berkata, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Yang ada apa? Penyesalan. Yang ada hanya penyesalan. Ya sudah. Kenapa dulu saya tidak memperdulikan? Kenapa saya tidak memperhatikan? Kenapa saya tidak memikirkan? Kenapa saya dulu tidak merenungkan? Ya. Karena dulu hanya egois. Karena dulu hanya kepentingan dunia. Hanya melihat dunia. Tertutup dengan kenikmatan dunia. Tertutup dengan marah. Dia tidak mau berpikir. Sudah diberikan akal, hati, pikiran, tapi tidak sudah diberi mata, tapi tidak
digunakan untuk melihat, hati tidak digunakan untuk merenungi, akal tidak digunakan untuk berpikir. Akhirnya terjadi penyesalan. Maka ayat tadi menegaskan bahwa penduduk neraka diajak oleh Allah setelah dipastikan bahwa telah datang kepada mereka sebuah atau mereka telah menerima pemberi peringatan, namun mereka mendustakannya. Ya, mereka sudah tidak bisa nyalakan Allah, nyalakan siapapun. Hal ini lebih menegaskan kembali bahwa peringatan oleh para rasul dan para dai kepada seseorang atau suatu umat adalah syarat pertanggungjawaban. Jadi mereka tidak akan diajab sebelum datang peringatan. Ya. Jadi ini penting sekali. Maka menjadi kewajiban kita, ya ini juga pembelajaran bagi kita, menjadi kewajiban kita bagi kita yang telah belajar tentang agama, bagi dai, ustadz atau ustadzah, atau siapapun, itu wajib menyampaikan dakwah seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak ada lagi komponen masyarakat yang tidak mendapatkan informasi yang benar tentang agama Islam. Apalagi jumlah dai yang ini tentunya mungkin kurang banyak atau bagaimana ya. Dan yang jelas ini menjadi kebutuhan penyebaran dakwah di masyarakat. Maka kewajiban kita untuk selalu mensiarkan, meluaskan kebenaran sebelum terlambat, ya. Oleh karena itu dapat kita pahami begitu besar, tentunya ini begitu besar pahala dan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada siapa saja yang menjelaskan, yang menyampaikan, yang memberitakan dakwah keislaman ini kepada orang lain, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang dari hadis Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili, yang maknanya sesungguhnya Allah SWT, para malaikatnya, para penghuni langit dan bumi, hingga semut-semut di sarangnya, juga ikan di lautan, pasti mendoakan para pengajar kebaikan untuk orang lain. Itu balasan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Sesungguhnya Allah SWT, para malaikatnya, para penghuni langit dan bumi, hingga semut-semut di sarangnya, juga ikan di lautan, pasti mendoakan para pengajar kebaikan untuk orang lain. Ya, ini teman-teman sekalian. Maka kita sangat dianjurkan dan besar pahalanya. Sebaliknya, jika kita memahami itu semua, sebaliknya kalau kita tidak mengajarkan kebaikan, maka betapa besar dosa dan murka Allah bagi siapa saja yang menyembunyikan atau menyelewengkan informasi kebenaran atau kebenaran tentang Islam yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yang telah dibawa oleh para nabi dan para rasul. Sangat besar balasan dosa bagi orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 159 sampai 60, maknanya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-Quran kitab, mereka itu dilaknati oleh Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati kecuali mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Nah ini ya, setelah taubat menyampaikan dan kita harus juga menyampaikan kebenaran. Maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Al-Baqarah 159. Maka teman-teman sekalian, kita punya tugas berat sebenarnya setelah kita mendapatkan kebenaran,
menerima kebenaran, mengetahui tentang Islam, menerima kebenaran, kita tidak boleh cukup berhenti sampai di kita. Kita harus menyampaikan, kita harus menerangkan, dan kita harus meneruskan. Jika kita membiarkan berhenti sampai di kita, dan kita tidak menerangkan kepada orang lain, ya, itu kita dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh makhluk-makhluk. Siapa makhluk-makhluk Allah yang bisa melaknat? Dan sampai kita itu bertobat, dan sampai kita juga menyampaikan kebenaran lagi, teman-teman sekalian. Maka maka begitu kita melihat, maka ini kalau kita lihat di sini, setiap kita itu punya peran, punya tugas untuk selalu ngajak kepada kebaikan. Agen perubahan. Silahkan di kantor, di rumah, di masyarakat, dimanapun, selalu mengajak kebaikan. Kebanyakan kita kan diam saja, membiarkan saja. Mari kita membiasakan untuk selalu mengajak kebaikan, walaupun pelan, walaupun dikit-dikit, kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan membiarkan saja ya. Selanjutnya, juga menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha semaksimal mungkin kemampuannya dalam mencari informasi, dalam mencari pengetahuan tentang kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang memiliki kesempatan untuk belajar dan mengetahui kebenaran, tetapi ia tidak mau menggunakan kesempatan. Orang yang diberikan kesempatan, orang yang diberikan waktu, orang yang diberikan umur, orang yang masih hidup, mereka tidak menggunakan waktunya untuk mencari kebenaran, maka tidak akan diterima alasan ketidaktahuannya. Ini, saya tidak tahu Pak, saya belum belajar Pak, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa ngaji Pak. Kau gunakan untuk apa waktumu? Kau gunakan untuk apa umurmu? Ya, tidak bisa kita mengelak dari itu. Dan ia tetap akan dihisab, ya, akan dibalas, dihisab ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan tidak tahu kebenaran baru diterima jika ia telah, ya, alasan tidak tahu kebenaran baru diterima oleh Allah jika ia telah berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, namun ia tidak berhasil mendapatkannya. Mungkin kita harus, kalau kita menuntut ilmu, kalau kita mau ngaji perjalanannya jauh, butuh berkilo-kilo, butuh perjalanan berbulan-bulan, sampai dalam perjalanan kita ternyata tidak ditakdirkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Mungkin kan banyak diceritakan seperti itu, menuntut ilmu butuh waktu berbulan-bulan, ya, karena perjalanan panjang dan belum sampai kepada sumber ilmu dia meninggal. Nah, itu baru diterima kebenarannya. Tapi kalau sekarang ini kan semua ilmu kan sudah ada di mana-mana, di YouTube, di handphone, di tempat-tempat, di kantor-kantor kita. Nah, ini kan sudah banyak. Ini ya, maka ayat ini menerangkan bahwa tidak ada alasan sampai sejauh mana usaha Anda, sampai sejauh mana usaha Anda menerangkan, sampai sejauh mana Anda mengingatkan, sampai sejauh mana Anda mengajak, sampai sejauh mana Anda siar, sampai sejauh mana Anda mengajak, sampai sejauh mana Anda berupaya mencari kebenaran pengetahuan. Ya, ini teguran untuk kita semua. Akan, ya, ini ya, ya, sampai mendapatkannya kesungguhan kita. Akan tetapi janji Allah kepada mereka yang berusaha sungguh-sungguh adalah hasil yang manis. Janji Allah kepada mereka yang sungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang manis. Diterangkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ini ya, ini teman-teman sekalian.
dari kesungguhannya. Tidak mungkin Allah menghindar, tidak mungkin Allah tidak apa itu nyidrani janji. Kalau dalam Jawa, sopo sing golek dalan bakal oleh eh, sing sopo gelem dalan, sing sopo gelem dalan bakal oleh dalan. Dalan itu artinya ya laku mencari kebenaran, maka dia akan ketemu jalan. Itu orang Jawa seperti itu, bahasa Jawa. Sing sopo gelem dalan bakal oleh dalan. Sing sopo gelem dalan, sing sopo gelem laku, maka maka laku itu melakoni tirakat atau gimana gitu. Maka mereka dia pun akan ketemu jalannya, caranya, dan ketemu dengan kebenarannya. Maka dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Janganlah kita itu melakukan kegiatan, tindakan, ikut-ikutan, tapi kita tidak tahu maknanya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Quran Al-Isra ayat 36. Sesungguhnya, sesungguhnya pengetahuannya. Jadi janganlah kamu mengikuti segala sesuatu yang kamu tidak mengetahui pengetahuannya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka sungguh benar karena pendengaran, penglihatan, dan sarana adalah itu semua adalah sarana yang telah Allah berikan kepada manusia, kepada kita untuk belajar, ya, untuk memahami, menerima informasi, sedangkan hati dan akal adalah tempat memutuskan segala semua informasi yang masuk kepada kita. Maka kebenaran yang telah kita ketahui atau tidak, ya, apapun semua tergantung pilihan kita dan semuanya akan ada tanggung jawabnya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Demikian yang kami sampaikan. Semoga menjadi semangat, semoga menjadi kesadaran. Kita semakin sadar, semakin mendekatkan diri dan selalu mengharap ridha Allah dan selalu mengharapkan semoga kita selalu mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan untuk saudara kita, ayah ibu kita, orang tua kita, wabil khusus usaha-usaha kita, industri kita, seluruh orang-orang yang telah ketemu dengan kita, murid-murid kita semuanya, siapapun yang telah ketemu dengan kita doakan semoga semuanya sukses, sehat, dikabulkan hajatnya, hajatnya, diberikan rezeki yang banyak, barokah berlimpah ruah, diberikan iman oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa waqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kanat haba'an munbassa.
فكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور إن كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا قربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسيرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحدثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزل أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم
Innahu laqur'anun karim fi kitabim ma'nun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum minar tanzilum mir rabbil alamin afa bihadzal hadithi antum mudhinun ataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubshirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin fa amma in kana minal muqarrabin faruhu wa raihanu wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukadzibin nadallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadza lawa haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal adzim sadaqallahul adzim.